Selamat pagi Bu Adin. Selamat pagi Bu Oke, Fatma. kita bertemu kembali ya Bu. Sesuai dengan perjanjian kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi sebelum saya melihat ke kondisi kelas Ibu. Nanti ke kegiatan observasi kelas. Jadi Bu, di kegiatan pra-observasi ini saya hanya ingin memastikan saja bagaimana proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan, kemudian apa saja nanti yang akan saya amati dalam kelas. Jadi Bu, sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fatma Dewi SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bengkalis. Di samping saya ada Ibu Tiarlin SPD, guru fisika di SMA Negeri 10 Mandau. Terima kasih Bu atas waktunya ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu. Sebelumnya saya ingin bertanya sedikit dengan Ibu. Untuk kegiatan nanti di observasi kelas Bu, kira-kira tujuan apa yang mau Ibu sampaikan di pembelajaran nanti? Ya, tujuan pembelajaran kita yang akan mau kita pelajari nanti itu siswa harus mampu mengidentifikasi prinsip hukum Pascal melalui gambar-gambar yang saya berikan. Terus itu nanti siswa mampu menerapkan hukum Pascal itu di dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan praktek atau membuat praktek langsung dalam prinsip hukum Pascal. Oke, berarti nanti ada kegiatan praktek gitu ya. Kemudian Bu, kira-kira Bu dari tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di pertemuan nantinya, apa kira-kira yang mau Ibu kembangkan dari tujuan pembelajaran tersebut? Yang mau saya kembangkan yaitu siswa itu dalam pembelajaran itu dia harus mampu memahami prinsip hukum Pascal itu dari praktek yang dia buat langsung secara langsung. Oke, jadi nantinya anak tuh nanti akan membawa kerjanya dalam kerja skala proyek berarti ya proyek. Jadi Bu, kira-kira Bu dari RPP yang Ibu jabarkan ke saya, strategi apa Ibu siapkan? Strategi yang saya siapkan model pembelajaran yang akan digunakan? Pembelajaran yang saya buat itu seperti PJBL ya, Project Based Learning. Ya, jadi problem based learning. Jadi anak itu nanti langsung membuat karya mereka sendiri. Nah, dari prinsip hukum Pascal tersebut. Berarti nanti saya semangat sekali ini Bu, mengetahui bagaimana proses pembelajaran karena ini kita beda jauh antara kimia fisika. Menariknya nanti di kegiatan praktikum. Oke, baik Bu, nanti kita akan bertemu kembali di kegiatan observasi kelasnya Ibu ya. Oke, terima kasih atas waktu Ibu. Saya ucapkan terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Thomas. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi menjelaskan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, untuk melanjutkan materi minggu lalu, Bu absen dulu ya. Siapa kira-kira yang tidak hari ini? Ready? Oke, ayo untuk mempresentasikan hasil kerja kita kemarin, hasil proyeknya, kamu duduk dulu berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan yang disebut tahu menilai yang mana kelompoknya. Ayo.
Oke, kelompok 1 ya silakan maju ke depan. Ini dulu mejanya di depan sama kursinya. Satu saja mejanya. Satu aja oke. Jadi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya pagi. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok hasil dari aplikasi Sabtu Pasca. Di sini kami membuat hidrolik pencucian mobil seperti ini yang berikutnya teman-teman. Cara membuatnya, kami menggunakannya pada pencucian mobil. Cara penggunaannya, di sini kita tinggal jika didorong suntiknya, mobil akan naik ke atas. Jika ditarik, mobil akan turun. Begitulah cara kerjanya. Bagi kelompok lain yang ingin bertanya mengenai proyek yang kami buat, kami persilahkan kepada kelompok lain. Kelompok kami akan membuat presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur bicara saya atau kelompok kami. Saya tutup bilang Syafiqul Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan dulu. Terima kasih buat kelompok 1. Kelompok mana yang jago aja lagi? Kelompok juga sudah habis dari semua kelompok ini. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita tutup sampai di sini. Dan Ibu mau tanya dulu untuk refleksi hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang? Ya, senang. Minggu depan kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Tetap proyek ini sampai proyek kita selesai. Oke, mana Ibu? Supaya pembelajaran kita hari ini bermanfaat lagi. Ya, mari ketua kelas ditutup kembali dengan doa. Mana ketua kelas? Reza? Reza? Tutup lagi dengan doa, Reza. Bersiap. Sebelum kita selesai mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Oke, selamat siang. Sampai jumpa minggu depan ya. Sehat selalu. Baiklah Bu Fialin, selamat siang Ibu. Selamat siang Pak Nana. Oke, baik Ibu, kita sudah tiba pada saat yaitu pasca observasi. Setelah kemarin saya melihat bagaimana proses pembelajaran Ibu di dalam kelas. Kemudian tujuan saya melaksanakan pasca observasi ini Bu adalah saya ingin mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin. Sebelumnya Bu, saya ingin bertanya dulu bagaimana perasaan Ibu setelah kemarin kita melaksanakan kegiatan seperti akademik atau observasi kemarin Bu. Ya, saya sangat senang juga ya setelah Ibu observasi saya. Nah, di situ nanti saya bisa mungkin menggali kekurangan saya, ya, lebih belajar lagi bagaimana membuat suatu pembelajaran itu supaya anak itu lebih menyenangkan lagi dalam setiap pembelajaran.
Semoga nanti kita semakin belajar bagaimana mengenali karakteristik anaknya Bu ya. Oke Bu, yang ingin saya tanyakan Bu, dari kegiatan observasi yang kemarin kita laksanakan, kita sebelum pasca ada kegiatan pengembangan apa yang mau Ibu harapkan dari tujuan pembelajaran ini? Saya mengharapkan anak itu lebih aktif lagi ya dalam belajar dengan metode yang saya berikan. Kebetulan saya pakai metode PJBL, Bu, Project Based Learning, di mana anak itu membuat suatu proyek dari ide anak itu tersendiri dengan tujuan pembelajaran yang saya berikan kepada anak. Bagaimana kita membuat suatu proyek dengan ada hubungannya dengan materi yang saya berikan, dan ya itu pengen saya menggali lebih kreatif lagi anak itu ya, supaya anak-anak itu minat dan bakatnya nampak di sana. Ada anak yang suka dengan praktek, mungkin ada anak yang suka kalau misalnya dalam penampilan mereka ada presentasi juga dalam presentasi itu, jadi anak-anak itu bisa mempresentasikan mungkin dengan bahasa. Jadi di situ saya melatih anak-anak itu bagaimana anak itu lebih belajar mandiri. Saya kemarin melihat juga dalam proses pembelajaran Ibu sudah berusaha bagaimana menggali kemampuan pengetahuan kognitif anak itu dengan mengajarkan teori Pascal ya kemarin ya. Kemudian ada juga dari segi keterampilannya. Ya, jadi Ibu mengajarkan bagaimana hukum Pascal itu melalui kegiatan praktek. Jadi anak yang dalam proses pembelajaran ini sebenarnya sudah menjadi proses diferensiasi tadi Bu. Sudah menjadi proses diferensiasi Pro. Jadi Bu, menurut Ibu dari proses pembelajaran yang sudah Ibu jalani kemarin itu, kira-kira apa kendala atau yang kesulitan yang Ibu ada? Kesulitan yang saya hadapi itu pada saat menjelaskan atau proses pembelajaran membagi ketika anak itu mungkin belum terbiasa ya Bu ya dengan diskusi proyek ini. Jadi anak itu masih belum paham dengan memahami LKPD-nya gitu ya. Jadi mungkin ya dalam proses pembelajaran mereka kurang paham dengan cara prosedur pekerjaan yang mau mereka lakukan. Jadi mereka jadi banyak bertanya gitu kan, Bu bagaimana begitu. Jadi mungkin ya itu kan menyita banyak waktu ya dalam proses nanti PJBL-nya. Dan satu lagi prosesnya mungkin bagi anak ya dia untuk mendapatkan alat dan bahan yang mereka mau gunakan untuk dalam proyek ini. Dan kata saya kalau dalam proses pembelajaran seperti biasa yang kita lakukan dalam bagaimana mengkondisikan anak, itu biasa kita lakukan bagaimana mengkondisikan anak, masih bisa kita kondisikan. Itulah yang saya alami kesulitan untuk kerja kelompok ini gitu. Memang kadang-kadang anak kita butuh effort lebih dari kita bagaimana kita mengatur kondisi anak untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajarannya Bu. Jadi Bu, dari kekurangan tersebut Bu, kira-kira Bu solusi apa yang nanti akan Ibu lakukan agar ini menjadi lebih baik lagi di kedepan pembelajaran Ibu? Ya, solusi yang saya lakukan mungkin saya lebih sering-sering nanti melakukan praktikum langsung dengan membuat langsung LKPD supaya anak itu lebih memahami bagaimana cara mengerjakan sesuatu dari LKPD yang saya berikan. Karena biasanya kalau dalam LKPD itu kan kita menerapkan hanya sedikit ya, jadi anak yang langsung bekerja langsung memahami LKPD yang sudah saya berikan kepada mereka. Jadi nanti kalau misalnya saya lebih sering mungkin melakukan pembelajaran seperti itu, mungkin anak-anak juga jadi terbiasa dan tidak banyak bertanya lagi dengan pembelajaran yang kita lakukan seperti itu. Dan juga anak-anak itu mungkin lebih terlatih nanti kalau misalnya presentasi ke depan, mereka itu mentalnya lebih terjaga lagi, lebih percaya diri. Bu, saya melihat perkembangan Ibu sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Memang untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini agak lebih berat karena karakteristik anak kita kan sendiri agak lebih heterogen ya Bu ya dalam pembelajaran kelas. Semoga nanti pembelajaran Ibu akan jauh lebih baik. Terima kasih waktu Ibu yang sudah mau berbagi
sama-sama kita belajar bagaimana memahami pembelajaran yang berpihak pada murid kalau kami dalam guru. Iya. Nah, jadi mungkin Ibu Fatma nanti bisa mengajari saya sebagai ibu mungkin sudah memahami sudah belajar dalam salon guru penggerak, nanti bisa mengajari saya bagaimana cara membuat belajar berdiferensiasi. Ya, Terima kasih waktunya Bu. Terima kasih semua atas segala kesempatan yang diberikan. sama-sama Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Bu Ari. Ya, terima kasih Bu.